Essence of the Body Mind, Xin Fa Xiang, Sabtu 5 Agustus 2023. Riwayat Ciji, bagian 20. Menggali sumur yang tak pernah kering. Ceramah Master tanggal 6 Juli 2002 pada pertemuan pagi relawan. Kehidupan bagaikan panggung sandiwara. Kita harus bersyukur dalam segala hal. Kita sering berada di panggung seperti itu untuk memerankan peran. Terkadang terasa sangat sulit. Tentu saja, di balik kesulitan itu seringkali tersimpan rasa syukur. Saya teringat istri Profesor Chen Jinhua Sejie pada tahun 1977. Dia datang ke Ciji untuk memahami semangat Ciji. 1 tahun kemudian, tepatnya tahun 1978, dia berkata kepada suaminya bahwa dia berharap suaminya bisa menemaninya datang ke Gria Jingse untuk mendengar saya bercerita Ciji. Profesor Chen merupakan orang yang sangat berpengetahuan, sangat bijaksana, dan berhati baji. Setelah mendengar ada organisasi Buddhis yang bersumbangsi demi masyarakat, beliau sangat bersimpati dan sangat setuju. Jadi, perbincangan kami sangat menyenangkan. Beliau berkata bahwa dia beragama Katolik. Beliau menganut agama Katolik karena tersentuh oleh semangat para biarawati yang menjaga para lansia. Sekarang beliau sudah tahu bahwa Ciji yang berlandaskan ajaran Buddha juga bersumbangsi di masyarakat. Dia sangat bisa menerima. Lalu dimulai seperti ini. Dia mencurahkan perhatian kepada Ciji. Suatu ketika, beliau menemani sekelompok anggota Rotary Club datang. Saat itu, kebetulan saya mulai merencanakan pembangunan rumah sakit. Namun, hari itu, saat makan, beliau terlebih dahulu meninggalkan meja makan dan berkata kepada saya, "Master, bisakah saya bicara dengan Anda?" "Baik. Apakah kalian masih ingat? Di samping aula kita ini ada sebuah atap dari lempengan besi, dan di bawahnya ada sederet kursi. Tamu-tamu masih makan di dalam. Kami duduk di kursi yang ada di samping aula itu." Dia lalu berkata kepada saya, "Master, saya dengar Anda ingin membangun rumah sakit. Ini sebenarnya merupakan hal yang sangat bagus. Tetapi mohon maafkan atas keterus-terangan saya. Bagaimana? Coba Anda katakan." Dia berkata, "Tubuh Anda begitu tidak sehat. Meskipun membangun rumah sakit itu sangat bagus, tapi melihat tubuh Anda tidak begitu sehat. Saat ini ada begitu banyak orang yang membutuhkan dan bergantung pada Anda. Anda merupakan sandaran batin bagi insan Ciji. Kekuatan dari semua orang ini adalah untuk dapat menjaga orang miskin. Anda jagalah tubuh dengan baik. Pekerjaan penyelamatan masih sangat membutuhkan Anda. Oleh karena itu, Anda harus menjaga kesehatan Anda dengan baik. Membangun rumah sakit adalah hal yang sangat sulit. Anda begitu polos dan murni, Anda tidak bisa melakukannya." Dia juga mengatakan bahwa rumah sakit sulit untuk dikelola. Ini bukan yang dapat dilakukan oleh Master. Dia lalu mengatakan sangat banyak alasan ingin membujuk saya agar menghentikan ide untuk membangun rumah sakit. Lalu saya berkata pada Profesor Chen, "Saya berkata, saya tahu bahwa Anda sangat mengasihi saya, peduli pada saya. Saya sangat bersyukur. Tetapi
Saya berkata, hidup manusia tidak kekal. Saat ini ada begitu banyak orang yang sedang mendukung saya. Ini adalah sebuah jalinan jodoh. Saya pikir, Sang Buddha kita, umur beliau di dunia ini, beliau juga hanya berumur 80 tahun. Bagaimana saya sekarang? Saya berusia 40 tahun lebih, akan mendekati 50 tahun. Jika 30 tahun lebih lagi, juga kira-kira berusia 80 tahun. Saya lebih bagus menggunakan 30 tahunan umur saya menguranginya 5 tahun, menggunakan waktu selama 5 tahun saya untuk menyelesaikan pembangunan rumah sakit. Saya melihat dia tampak sedikit ragu, jadi saya mulai memberikan sebuah perumpamaan. Saya mengatakan, saya akan memberikan perumpamaan sekarang. Anggap saya seorang arsitek yang hendak membangun sebuah waduk. Maka pembangunan waduk ini juga memerlukan tenaga ahli. Juga perlu semen, batang baja, batu bata. Mesti ada barang-barang ini, perlu banyak orang. Meskipun sang insinyur ini yang didesain seberapa besar, tetapi setelah waduk dibangun, yang diandalkan adalah air di atasnya yang terus-menerus dikumpulkan sedikit demi sedikit. Waduk ini baru bisa penuh. Tetapi jumlah air yang diperlukan disediakan untuk keperluan di bawah, ada banyak sawah. Jika air di atas tidak terus menetes, maka suatu hari waduk ini akan mengering. Dan pada hari itu, sawah di bawah tidak akan bisa menyemai benih. Percakapan ditarik mundur kembali. Saya mengatakan, jika arsitek ini adalah saya, anggota relawan komite saya, mereka seperti membangun waduk dengan menyusun batu bata. Orang-orang yang membangun waduk ini, para donatur itu seperti tetesan air yang terus-menerus mengalirkan air. Ini adalah saat saya masih ada. Tetapi suatu hari, jika air ini terputus, jika tetesan kekuatan semua orang terputus, siapa yang akan mengurus penderitaan dan penyakit dari para makhluk yang demikian banyak? Lebih bagus saya menggunakan kekuatan ini. Jika saya harus membangun waduk di atas, lebih baik saya menggali sumur ke bawah. Saya ingin relawan komite menggali ke bawah, terus menggali sampai kelihatan air. Mata air keluar, maka dia akan dapat menyelamatkan para makhluk yang sakit dan menderita dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga pada saat itu ada sebuah artikel yang berjudul Penggali Sumur. Ini adalah artikel yang diterbitkan dengan tulisan yang panjang dan terbagi dalam 2 hari penerbitan. Ini diterbitkan dengan judul Penggali Sumur. Sehingga artikel panjang ini diterbitkan sebenarnya berasal dari dialog saya dengan Profesor Chen pada saat itu. Profesor Chen mendengar apa yang saya katakan. Dia juga sudah merasakan bahwa ini masuk akal, sehingga dia mulai berkata, "Master, jika ini yang ingin Anda lakukan, saya juga sangat mengaguminya." Saat waktunya tiba, istri saya, karena dia beragama Katolik, dia berkata, "Istri saya, mungkin saya bisa mendukung dia dengan 4 atau 5 tael emas." 4 atau 5 tael emas. Dalam bahasa Mandarin adalah 4 hingga 5 tael. Tuan Chen Huijian ini suatu hari dia datang, dan saya menceritakan kisah ini kepadanya tentang 4 hingga 5 tael emas. Karena Chen Huijian, saya harus berbicara bahasa Mandarin dengannya. 4 hingga 5 tael dalam bahasa Mandarin. Apa mungkin saya salah mengucapkan dalam bahasa Mandarin?
atau dia yang salah paham, sehingga dalam buku Dunia Cici Master Cheng Yen, dia menulis 4 hingga 5 tile emas, ditulis menjadi 15 tile emas. Kemudian setelah membacanya, dia juga merasa ini juga tidak apa-apa, karena master demikian melakukannya. Mungkin semua ini adalah jalinan jodoh, maka akan seperti ini. 15 tile, ya 15 tile. Hidup ini seperti panggung sandiwara. Kita harus memiliki rasa syukur dalam segala hal yang kita lakukan. Kita harus menghargai. Kita juga harus puas dengan semua sebab dan kondisi. Sama seperti sebuah lilin. Ketika lilin dinyalakan, ia mengeluarkan cahaya. Hidup manusia adalah demikian. Apakah kita ada menyalakan lilin yang ada dalam batin kita? Jika kita menyalakan lilin yang ada dalam batin kita, maka kita bisa menerangi orang lain. Riwayat Cici bagian 20. Menggali sumur yang tak pernah kering. Kondisi dunia internasional 1981 sampai 1982. Tahun 1981, IBM untuk pertama kalinya meluncurkan komputer pribadi. Juni 1981, pihak berwenang Amerika Serikat mengumumkan kasus AIDS. 1982, Madonna dan Michael Jackson menjadi penyanyi terkenal. Mei 1982, meletus Perang Falkland antara Inggris dan Argentina. Kondisi masyarakat Taiwan 1981-1982. April 1981, Lee Se-ko merampok bank dengan senjata api, menjadi kasus perampokan bank pertama di Taiwan. Oktober 1981, Cloud Gate Theater mengadakan pertunjukan di Prancis, menjadi grup seni Taiwan pertama yang mendapat undangan pertunjukan di luar negeri. Sejarah Cici 1981 sampai 1982. Februari 1981, pemerintah Kabupaten Hualien membantu pengadaan lahan pembangunan rumah sakit. Xie Tongmin dan Lin Yinkang mengunjungi dan mensurvei tanah di Guofuli. September 1981, Komite Pembangunan Rumah Sakit Cici resmi dibentuk. Gambar rancangan diumumkan pada bulan berikutnya. Pada akhir tahun, dibagikan sertifikat Komite Pembangunan. Desember 1981, adik kedua Master meninggal dunia akibat kecelakaan militer. April 1982, pemilihan arsitek untuk Rumah Sakit Cici, Hualien. Master menolak donasi sebesar 200 juta dolar AS. Agustus 1982, Kepala Provinsi Li Tenghui datang berkunjung. November 1982, Kepala Eksekutif Sun Yinxian datang berkunjung. Kasus pertama bantuan operasi jantung. Ceramah Master tanggal 27 April 2006, pertemuan 4 misi utama. Berjalan dalam waktu yang begitu panjang, jalan tidak menyimpang.
Ini adalah yang membuat saya paling tenang. Adalah juga hal yang paling membahagiakan saya. Di Taichung ada seorang anak laki-laki tumbuh sangat tinggi, sangat kuat. Anak ini datang melihat saya. Mereka mengatakan kepada saya, "Master, apakah Anda masih ingat anak laki-laki ini?" Saya mengatakan saya tidak mengenalinya. Rupanya adalah di 30 tahun lebih yang lalu. Anak ini mengalami bocor jantung. Ujung jari sudah menghitam, warna ungu. Muka juga sudah warna ungu. Begitu lemah berbaring di bahu ibu. Bisa dilihat dari bajunya naik turun. Sekujur tubuhnya lunak. Punggung belakang mama bungkuk. Kesehatan papa sangat kecil dan kurus. Keluarga begini mana ada daya mengatakan. Saat itu juga tidak asuransi kesehatan. Tidak mampu mengobati anak ini. Oleh karena itu saya mengunjungi rumah mereka. Melihat kondisi begitu, segera mengatur mereka pergi operasi jantung. Hati anak seandainya berlubang selaput jantungnya. Jantung berlubang. Rupanya anak muda ini adalah anak itu. Dia membawa satu foto untuk membuktikan bahwa itu adalah dia. Foto itu adalah saat usia 4 tahun. Saat kita mengatur untuk menjalani operasi jantung tersebut. Waktu itu, masih belum berusia 2 tahun. Sampai usia 4 tahun waktu itu. Saya juga pergi ke Taichung waktu itu. Mama menggandeng tangan datang bertemu dengan saya. Di sana ada potret 1 lembar foto waktu sangat kecil. Itu adalah kali keduanya saya bertemu dengannya. Di saat sekarang bertemu dengannya, dia sudah begitu tinggi dan gagah. Selain itu, mereka kakak beradik. Di saat ibunya akan meninggal, ibunya berpesan kepada kakak beradik untuk menjalankan suci. Ibunya waktu itu menjadi pengumpul donasi. Dia memberikan buku ini kepada sang kakak. Kakak dari anak yang kita bantu, pada waktu itu dia, kakaknya lebih besar. Dia, mamanya menyerahkannya dan berkata, "Mama sekarang telah tidak mampu lagi untuk melanjutkannya lagi. Maka buku catatan ini diberikan kepadamu. Kamu melanjutkan mengumpulkan dana dari donatur." Maka sang kakak pun menjadi induk donatur. Maka kadangkala merasa di saat itu di mana kita belum memiliki misi kesehatan. Tetapi kita saat itu sudah mulai dengan pengobatan gratis di Hualien. Dan kita juga sudah mulai memberi bantuan pengobatan di luar Hualien. Orang seperti ini kembali untuk membalas budi. Saya sangat tersentuh melihatnya. Mengenang masa lalu, jadi kita sungguh tahu ini adalah jalan kita. Jalan adalah sesuatu yang harus kita tempuh. Yakni kita harus memandu jalan kita sendiri, agar terbentang sebuah jalan kehidupan. Dan jalan ini harus memiliki pedoman. Pedoman ini agar jangan sampai menyimpang. Dengan sendirinya saat mengulas kembali masa lalu, maka akan terasa jalan yang telah dilalui sangatlah tidak mudah. Sungguh tidak mudah, sehingga saya sangat bersyukur. Pemaafan atas meninggalnya adik lelaki. Ceramah Master tanggal 1 Mei pada acara perkumpulan insan suci. Jika dapat memaafkan orang lain, barulah kehidupan ini bisa harmonis. Adik saya dan temannya terlibat pertikaian di dalam kamp militer dan terbunuh secara tak sengaja. Saya ingat hari itu. Ibu menelpon saya, menangis dengan sangat sedih. Saya mengatakan kepadanya, "Mama, Anda harus ingat, anakmu meninggal." Meninggal, istilah yang dipakai dalam ajaran Buddha adalah kelahiran kembali.
Lahir kembali artinya melepaskan kehidupan ini dan terlahir di kehidupan berikutnya. Dalam kehidupan kita, meninggal adalah awal dari kehidupan baru. Lahir adalah awal dari kematian. Jodohnya dengan ibu adalah demikian pendek. Jalinan jodoh ini sudah berakhir, dia sudah pergi. Tidak dapat dipungkiri hatimu sakit. Namun, coba ibu pikir, jika sebaliknya anak orang itu yang terbunuh oleh anakmu, bagaimana perasaan hatimu? Anak ibu telah pergi, sebagaimana menderita pun ibu dia takkan kembali. Namun anak dari seorang ibu membunuh orang, hatinya akan merasa bersalah, akan sangat menderita. Di samping itu, dia juga akan sangat risau, merisaukan anaknya. Apakah akan dihukum sangat berat? Pertama, dia akan merasa bersalah terhadapmu. Pikiran dia akan diliputi perasaan bersalah. Merasa bersalah terhadapmu, sang ibu dari anak yang meninggal. Batin dia juga akan diliputi oleh kepanikan dan khawatir akan anaknya. Keadaan pikiran ini adalah lebih menderita dari ibu. Apakah ibu mau berganti posisi? Coba ibu berpikir dengan posisi ibunda dari anak tersebut. Ibu seharusnya memaafkannya. Ketika kita memaafkan orang lain, barulah kita bisa bahagia. Memaafkan orang lain, kerisauan kita barulah akan terhapus. Ibu berkata pada saya, "Jadi apakah cukup dengan hanya begitu saja?" Benar, bila semua orang berlaku demikian sungguh baik adanya. Bila ibu lakukan demikian, kalian berdua akan terbebaskan. Ibu bilang, "Kalau begitu, baiklah, saya akan berusaha lakukan. Saya akan mencoba lakukan." Saya bilang, yang paling baik adalah ketika diadakan pengadilan militer. Paling bagus bila ibu bisa hadir. Ibu juga bisa bantu meringankan hukuman anak itu. Dengan begini, ibu dari anak tersebut akan sangat berterima kasih kepadamu. Ibu dapat meringankan sedikit hukuman anak lain. Ini merupakan pahala tak terhingga. Pahala ini bisa dilimpahkan buat anakmu. Itulah pahala dan kebajikan sejati. Lebih bagus daripada mengundang orang membacakan sutra buat almarhum. Menolong nyawa satu orang sungguh merupakan pahala tak terhingga. Ibu bilang, bila hal itu bisa mendoakan anak saya, baiklah, saya akan berusaha melakukan. Dia benar-benar melakukannya. Benar-benar dia pergi saat diadakan pengadilan militer. Dia berdiri dan mengatakan kepada mereka, agar mereka tidak menyalahkan anak satunya itu, karena anak dia pun bersalah. Dia bilang, sebetulnya anak dia juga mentalnya tidak stabil. Dia menggunakan berbagai cara merangkum, agar semuanya menjadi kesalahan dari orang yang sudah tiada. Hal ini sangat menolong anak satu lagi itu, sehingga memperingan hukumannya. Kasus ini menjadi jelas, lalu dapat diselesaikan dengan sempurna dan berakhir dengan baik. Karena ibu saya sangat berlapang dada dan rela untuk memaafkan, maka dia memperoleh rasa hormat yang besar dari pejabat militer. Dan mereka mengadakan upacara pemakaman yang sangat megah, dikarenakan kita ada memberi. Tentunya kita akan memperoleh rasa hormat dari orang lain. Orangnya sudah tiada. Apa gunanya lagi perhitungan? Perhitungan hanya mendatangkan kerisauan, perasaan benci, dendam, kerisauan di antara sesama. Benci, dendam, kerisauan ini adalah hal yang paling menyiksa manusia. Bila kita bisa membebaskan diri dari benci, dendam, dan kerisauan, ini yang lazim kita sebut pembebasan.
Pertemuan pagi relawan, tanggal 2 Mei 2002. Kisah seperti ini juga terulang lagi pada relawan kita. Mereka juga melakukan hal yang sama. Sungguh sangat terharu melihatnya dan juga membuat saya kagum pada mereka. Dia telah melakukan yang saya katakan, yaitu menggunakan hati bodhisattva untuk melihat anak sendiri, menggunakan hati orang tua untuk melihat semua makhluk di dunia. Mudah untuk mengatakannya, tetapi tidak mudah untuk menerapkannya. Menggunakan hati bodhisattva untuk melihat putra-putri sendiri berarti mengetahui bahwa kehidupan tidaklah kekal. Ketika menghadapi situasi seperti ini, bagaimanapun kita perhitungan dan membalas dendam atau memberi tekanan ke pihak lain, sesungguhnya juga tidak ada manfaat untuk anak kita. Malah akan membuat arwahnya tidak tenang. Ini adalah yang harus dipelajari oleh orang zaman sekarang. Kita bisa mengatakan juga harus menerapkan. Tindakan memaafkan atas dasar cinta kasih. Melihat putra-putri sendiri sama dengan semua makhluk lain. Inilah hati bodhisattva. Tidak ada keegoisan dan menganggap semua makhluk seperti anak kita sendiri. Inilah cinta kasih universal. Penetapan lahan pertama di Kuo Fuli. Ceramah Master tanggal 2 Oktober 2008 pada Temu Rama Tim Medis. Hari yang sangat penting bagi misi kesehatan kita adalah di 27 September 1981 yang merupakan hari di mana Komite Pembangunan Rumah Sakit dibentuk. Sebenarnya pada masa awal kita mulai mencari tanah, perencanaan, pencarian arsitek, dan sebagainya. Saya sangat berterima kasih kepada Wakil Ketua Lin. Dia bukan merupakan profesional di bidang ini, benar-benar tidak berpengalaman di bidang ini, dan dia tidak tahu apa-apa tentang arsitektur. Yang paling dia ketahui adalah akuntansi. Karena keluarganya membuka kantor akuntan publik, dia pandai dalam hitungan, tetapi tidak mengerti arsitektur dan dunia medis. Tetapi dia menemani saya sejak awal mencari tanah kemana-mana, dan kemudian di mana mencari arsitek. Jadi, ketika saya mendengar bahwa ada yang kenal dengan arsitek, saya pun segera meminta dia untuk segera pergi dan bertemu dengannya. Dia pun mulai berusaha mencarinya. Singkat kata, ketika komite pembangunan dimulai, dia juga sangat pintar. Jadi dia bisa mendengarkan semuanya dan dia akan memahaminya dengan sangat baik. Dari sisi arsitektur dia akan tahu seberapa dalam penggalian harus dilakukan, seberapa dalam penggaliannya dan seberapa lebar pondasinya. Dia mendengarkan dengan cara ini, dan pada saat dia terbiasa, maka dia akan memahami semua konstruksi dan seterusnya. Kita perlahan-lahan telah membentuk kelompok staf konstruksi ini, dan mereka juga bekerja dengan sepenuh hati. Pertemuan pagi relawan tanggal 17 Agustus 2006. Lahan yang pertama kita dapatkan, kita semua sangat berbahagia. Tentu saja, lokasi rumah sakit kita sekarang ini bukanlah di lahan pertama yang kita lihat itu. Lahan pertama itu terletak di Kuo Fuli, yaitu di ujung jalan Chongsan yang sudah mendekati gunung. Tetapi karena akan dibangun rumah sakit di sana, telah membawa kemakmuran di tempat tersebut. Saat itu, jika ingin pergi ke Kuo Fuli, masih belum ada jembatan besar. Sekarang jika kita lewat sana sudah ada jembatan besar. Dulu belum ada.
Karena akan adanya pembangunan rumah sakit Tzu di sana, maka begitu keputusan dibuat, Bupati Wu Suiyin pada saat itu segera menyesuaikan untuk membantu. Karena lahan itu pun sudah diperiksa oleh Tuan Lin Yan Kang dan Tuan Chiang Ching Kuo. Mereka juga merasa bahwa di wilayah timur Taiwan sungguh kekurangan rumah sakit. Jadi mereka sangat bersungguh hati menciptakan berkah bagi warga di wilayah timur Taiwan. Sehingga mereka sangat mendukung Tzu untuk membangun rumah sakit. Karena itu pemerintah harus membantu. Jadi setelah lahan itu ditinjau dan diputuskan, pemerintah kabupaten pun mulai membangun jalan. Mereka bersiap memperluas jalan, bahkan jembatan ini. Jembatan Kofu juga segera siap dibangun. Saat kita akan mengadakan acara peletakan batu pertama, jembatannya telah selesai dibangun. Pertemuan pagi relawan tanggal 14 Agustus 2006. Ketika mulai membangun rumah sakit, banyak relawan Tzu bersungguh hati bersumbangsi. Maka salah satu komite senior Hualien berkata, "Master, saat itu sangat sulit untuk menggalang dana." Saya tahu sangat sulit, benar. Meskipun sulit menggalang dana, tetapi membangun rumah sakit juga sangat sulit. Hendak membangun rumah sakit yang bagaimana? Kita tidak memiliki ide. Bagaimana kita memulai? Sehingga masih harus mulai mencari arsitek. Ada seorang Tuan Huang berkata, "Master, saya bisa menggambar sketsa untuk Anda." Saat itu, desanya berbentuk swastika. Tuan Huang ini sangat luar biasa. Demi membangun rumah sakit, dia ke Jepang mencari temannya. Dia memiliki seorang teman yang berada di Taiwan selama penjajahan Jepang. Pertemuan pagi relawan tanggal 24 April 2005. Teman Jepangnya ini adalah seorang penganut agama Buddha. Tumbuh besar di Taiwan Timur, lahir dan tumbuh besar di sana. Setelah restorasi Taiwan, dia ke Jepang, memulai dari awal di Jepang, dan menjadi sukses. Dia sangat berterima kasih kepada Presiden Chiang. Saat itu memulangkan dia ke Jepang. Dia sangat bersyukur atas kebajikan tersebut, maka dia ingin balas budi. Dia tahu bahwa dia lahir di tempat itu dan tumbuh besar sebelum dikirim kembali ke Jepang. Dan dia juga seorang Buddhis yang taat. Maka dia berharap sebagai seorang Buddhis dapat membalas budi kepada pemerintah atas kebajikan memulangkan mereka. Sehingga berdasarkan ide ini, dia bersedia mendonasikan 200 juta. Pertemuan pagi relawan tanggal 14 Agustus 2006. Tuan Huang ini datang dengan membawa sejumlah dana, bertepatan pada saat kita sedang mengadakan pertemuan di aula. Dia secara langsung di sana mengumumkan bahwa ada seorang orang Jepang yang akan menyumbangkan 200 juta. Walaupun saat itu hanya terdapat 10 sampai dengan 20 relawan saja. Gemuruh tepuk tangan tidaklah kecil suaranya. Hanya saya seorang yang tidak tepuk tangan. Saya hanya beranjali, berkata bersyukur dan terima kasih. Namun saya tidak dapat menerimanya. Semua relawan matanya membelalak saat mendengarnya. Kalian mendengar Chin Hang berkata bahwa selama ini kita begitu menderita. Benar. Saat itu begitu menderita secara berkelanjutan dalam menggalang dana, di mana masih tidak sampai 30 juta NTD. Berapa banyak 200 juta USD itu?
Tetapi karena master telah mengatakan bersyukur dan terima kasih, tetapi saya tidak bisa menerimanya. Semua orang terkejut. Tentu saja saya menjelaskan alasan saya tidak bisa menerimanya. Tentu saja. Salah satunya, saya berharap orang Taiwan yang membangun sendiri rumah sakit milik Taiwan, apalagi ladang berkah ini, harus digarap oleh orang Taiwan sendiri. Sehingga saya rela mengumpulkan 10 NTD, 15 NTD, agar setiap orang sebuah keramik ataupun segenggam pasir. Semua itu adalah milik kita sendiri. Menceritakan kembali bahwa saya telah menolak dana yang begitu besar. Saya sebenarnya juga sangat pemberani. Misalnya, saya tidak menolak dana sebesar itu, saya juga tidak akan menjalin jodoh dengan kalian semua. Yang penting dana sudah tersedia, kemudian dibangun. Tetapi ada ini yang untuk dipertimbangkan. Kita terkadang mengatakan itu, kita harus selalu menjaga hati kita. Terkadang, saat kita hendak membuat tekad, jika kita tidak melaksanakannya, kita dapat kehilangan segalanya. Maka itulah mengapa saya sering mengatakan, manfaatkan momen yang ada sekarang juga, dan pertahankan selama-lamanya. Jika kita tidak dengan bersungguh-sungguh mempertahankan momen tekad ini, maka kita tidak akan ada hari ini. Pertemuan pagi relawan tanggal 24 April 2005. Benar-benar juga sangat bersyukur. Dia ingin mendonasikan 200 juta dolar US. Apakah kamu tahu 200 juta dolar US itu seberapa banyak? Pada saat itu, 30 juta NT pun tidak cukup. Kurs pada saat itu, 1 dolar US sama dengan 40 dolar Taiwan. Untungnya, saya tidak menerima penawaran itu. Maka kita ada begitu banyak relawan-relawan suci, maka itu saya mengatakan, mengajak para budiman di seluruh dunia untuk menggarap lahan berkah. 10.000 lotus hati mekar bersamaan mewujudkan dunia suci. Inilah yang saya katakan saat itu. Saya sangatlah bersyukur saat itu, walaupun akhirnya kita tidak menggunakan desain swastika, karena tanah itu berbeda. Kita harus mencari arsitek yang lain. Banyak orang yang datang untuk wawancara dengan membawa model mereka. Temu Ramah Barisan Komite Wilayah Tengah Taiwan. Saya menggunakan Aula Dharma Huiri di Taipei agar para arsitek bisa mempertunjukkan contoh karyanya. Dari 6 arsitek, akhirnya saya memilih 3 orang. Di antara 3 arsitek itu, saya harus membuat keputusan akhir. Jadi saya mengundang mereka untuk berbincang-bincang. Setelah satu persatu, saya meminta para arsitek untuk menjelaskan karya dan pemikirannya. Akhirnya saya memilih urutan ketiga. Mengapa saya tidak memilih juara pertama dan kedua, malah memilih juara ketiga? Hanya ada satu alasan. Perasaan yang saya peroleh saat berbincang-bincang, yaitu arsitek Si Changji. Mengapa dia membuat saya tersentuh? Ketika saya berbincang dengannya, dia tidak berbicara tentang teknologi yang digunakannya, keterampilan dan pengetahuan apa yang digunakannya, ataupun kepopulerannya di antara para arsitek. Dia tidak berbicara tentang ini kepada saya. Saya bertanya kepadanya, semangat apa yang kamu gunakan untuk membangun rumah sakit ini? Dengan sederhana dia menjawab, saya akan memperlakukan rumah sakit ini seperti anak saya, dengan cara yang sama seperti saya membesarkan anak saya. Ia memperlakukan karya ini seperti anaknya sendiri, berharap agar anak ini bisa berhasil.
perasaan demikian, jadi saya memutuskan bahwa ialah yang terpilih. Jadi untuk membangun medis kita, saya merasa bila ia memiliki semangat ini, maka rumah sakit ini akan memiliki jiwa. Artinya bangunan ini hidup. Bangunan ini adalah bangunan yang hidup, bukan sebuah karya seni yang dingin. Bukan. Bangunan ini memiliki jiwa. Bangunan yang hidup. Jadi sejak itu, Si Changji telah membantu kita membangun banyak rumah sakit. Pertemuan pagi relawan tanggal 14 Agustus 2006. Direktur Rumah Sakit Tu, Direktur Seng dan Tuan Kau E Pan yang juga seorang arsitek dan juga banyak komite konstruksi, mereka berkata, "Kami bingung guru. Mengapa Anda tidak memilih yang pertama dan kedua? Mengapa memilih yang ketiga?" Saya memberitahu mereka bahwa atas dasar satu kata, karena setiap orang saya telah bertemu dan berbicara masing-masing dengan mereka. Yang ketiga adalah Si Changji. Saya bertanya kepada dia, dengan perasaan hati seperti apa kamu menggambar desain rumah sakit ini? Dia menjawab kepada saya menggunakan hati orang tua, yaitu membangun rumah sakit ini seperti membesarkan anak sendiri. Dengan hati yang demikian adalah satu kalimat ini. Saya berkata, "Bagus. Berharap perasaan kamu saat menggambar desain rumah sakit ini dengan hati orang tua menghadapi anak. Perasaan yang demikian ini adalah benar." Saya mulai menjelaskan kepada para komite konstruksi. Saya berkata terus terang, memiliki hati, menggunakan hati orang tua untuk membangun rumah sakit ini. Ini menunjukkan rumah sakit memiliki jiwa. Ini adalah memiliki kehidupan. Karena bagi orang tua, anak adalah kelanjutan dari hidupnya. Jadi dengan pola pikir demikian, rumah sakit kita ini pasti memiliki kehidupan dan vitalitas. Oleh karena itu, saya memutuskan memilihnya. Jadi saya benar-benar sangat berterima kasih. Para komite konstruksi ini, apa yang guru katakan, demikianlah yang kami lakukan. Keyakinan yang seperti itu, berkeyakinan. Tiada memunculkan niat pikiran, mengapa tidak mendengarkan saya? Saya tidak peduli padamu lagi, tidak ada yang seperti ini. Jadi mengingat kembali sekarang, benar sangat berterima kasih. Rasa yang menyenangkan memperoleh keyakinan dan pengukuhan. Percakapan dengan Rumah Sakit Seci Taichung dan misi kesehatan. Ketika Tuan Sun Yin Xuan datang pertama kali, datang ke Hualien untuk melihat sepetak tanah yang pertama. Kemudian kami tidak membangunnya di kawasan tersebut, menuju ke tanah tersebut. Saya mendengar ia hendak pergi. Pada saat itu sedang musim gugur. Ketika angin musim gugur berhembus, terutama ketika sore hari, mendengar ia akan pergi untuk melihat tanah kita, kita sangat bersuka cita. Dengan segera membawa model rumah sakit, menggunakan sebuah kendaraan niaga kecil menuju ke tanah tersebut. Menteri Sun dari eksekutif Yan ditampingi oleh kepala bagian Tuan Wu. Percakapan dengan Direktur Misi Budaya Humanis. Angin musim gugur bertiup sangat kencang. Ketika dia sudah sampai di jembatan, kami segera menghampiri dan menjemputnya. Ketika ia sampai, dikarenakan tanah tersebut berada di samping jembatan, ia datang seperti yang kita lakukan di lapangan. Ia mengulurkan tangan dan berjabat tangan. Ia mengulurkan tangan dan saya pun berjabat tangan dengannya. Berbincang-bincang, setelah sejenak,
Dia kembali mengulurkan tangan dan berjabat tangan lagi. Kita berbincang-bincang kemudian berjabat tangan lagi. Sebenarnya saya merasa, apa yang sedang kita lakukan? Para staf ini kenapa sangat menjengkelkan? Ternyata setelah dia pulang, pada saat di jalan bersama dengan Wu Suyin merupakan bupati. Ia berkata, Master Chen Yan, saya sangat terharu. Saya sangat menghargai semangat beliau. Beliau ingin membangun rumah sakit. Di Hualien juga sangat membutuhkannya. Tetapi saya sangat khawatir. Wu Suyin bertanya kepadanya, apa yang Anda khawatirkan? Master Chen Yan tubuhnya sangat tidak sehat. Bupati Wu bertanya kepadanya, bagaimana kamu mengetahuinya? Dia berkata, tangannya sangat dingin. Saya selamanya tetap akan ingat. Maka Bupati Wu datang dan mengatakan yang sebenarnya padaku. Dia lalu berkata pada Bupati Wu, tubuhnya sangat lemah. Ceci yang dipimpinnya, sewaktu dia masih ada, saya percaya Ceci pasti akan berbuat sangat banyak hal yang menguntungkan masyarakat, terutama membangun rumah sakit. Saya memiliki kepercayaan, tetapi badannya begitu tidak sehat. Pada suatu hari bila dia ada apa-apa, lalu bagaimana dengan Ceci? Bagaimana dengan rumah sakit? Mulai dari saat itu, saya berkata pada Bupati Wu, tolong kamu beritahu pada Direktur Rumah Sakit Sun. Sewaktu saya ada, saya akan berusaha sekuat tenaga, membaktikan jiwa kehidupan selama hayat masih dikandung badan. Saya pun tidak tahu sampai kapan saya akan menjadi demikian. Akan tetapi, sewaktu saya tidak ada, akan lebih baik lagi karena semua tahu tekad guru ada di sini. Semua orang menjadikan tekad guru sebagai tekadnya. Kekuatan yang mendorong mereka demi untuk mencapai tekad guru. Mereka pasti lebih mempunyai kekuatan lebih terhimpun. Saya mengumpamakan, saat Buddha Sakyamuni hendak parinirwana, saat itu dia juga tidak ada organisasi, juga tidak ada tata aturan, tetapi dia juga tidak ada memberi petunjuk siapa yang akan menyebarkan ajaranku. Waktu itu tidak ada. Sampai pada saat setelah parinirwana yang Arya Kasyapa, Arhat ini semua merasakan ajaran Buddha. Bagaimana sebenarnya Buddha dulu membabarkannya? Ada kalanya saya juga tidak ada, kamu pun tidak ada. Sebenarnya Buddha membabarkan berapa banyak dharma? Mestinya dikumpulkan dan disusun. Ananda yang berada di samping Buddha ada mendengarkannya. Apakah memanggil Ananda untuk mengatakan sekali lagi? Apa yang dikatakan Buddha sehingga hanya kamu berkata saya mendengarnya? Barulah ada seperti yang saya dengar. Seperti yang saya dengar, ini walaupun di dalamnya banyak artikel, tapi disederhanakan. Hanya seperti yang saya dengar, ini bisa disebarluaskan sampai sekarang. Umat Buddha yang sekarang tidak berkurang jumlahnya. Dari zamannya Sang Buddha, ajaran Buddha yang sekarang juga tidak lebih buruk dari zamannya Buddha. Karena ajaran Buddha kita yang sekarang dibagi menjadi berbagai golongan. Telah menjadi lebih jelas lagi bagaimana asal-usul dari prinsip ajaran Buddha. Bagaimana terbentuknya pendidikan agama Buddha sehingga dikatakan, saya ada dan tidak ada tiada berbeda banyak, tetapi saya akan menggenggam waktuku. Gria Qingse. Bupati Wu mengatakan, kepala rumah sakit Sun sangat terharu, tetapi dia juga khawatir. Apakah tubuhmu dapat menahannya? Dia juga bertanya, apakah kamu ada penerus selanjutnya? Mulai dari saat itu, tokoh dalam masyarakat, apakah itu insan suci, bukan insan suci, apalagi pengusaha besar,
Semuanya akan selalu bertanya dan bertanya lagi kata-kata itu. Maka saya akan merasakan juga, apakah umur saya akan begitu singkat? Saya jadinya bertanya pada diri sendiri. Tetapi pada saat itu, saya berkata mulai dari mendirikan ceci, mulai dari saat itu saya telah membangun ikrar ini. Batin makhluk belum tersucikan, walau sehari pun saya tidak akan beristirahat. Jiwa kehidupanku adalah sampai pada nafas terakhirku pada hari itu. Saya juga sama menjawabnya demikian. Batin para makhluk sehari tidak tersucikan, saya tidak akan beristirahat. Saya akan berbuat sampai nafas terakhir.